Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi ekonomi yaitu perusahaan dagang. Berikut nama anggota kelompok kami yaitu Muhammad Kusni Bras, Nur Satria Pratama, Najwa Karadita, Lutfia Putri Hairunisa, Febiani Cintia, dan Rina Alida Maharani. A. Karakteristik perusahaan dagang. 1. Hakikat perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatannya membeli barang dan menjualnya kembali tanpa melakukan perubahan terhadap barang tersebut terlebih dahulu. Barang yang dijual dapat berupa bahan baku, barang setengah jadi, atau barang jadi. Barang yang dijual dapat pula berupa hasil pertanian, perkebunan, atau industri. 2. Ciri-ciri perusahaan dagang. A. Usaha yang dilakukan. Usaha yang dilakukan perusahaan dagang adalah membeli barang dagang dan menjualnya tanpa mengadakan perubahan terlebih dahulu. Contoh, perusahaan dagang yang cukup dikenal adalah PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk, pemilik rantai toko Alfamart. B. Kegiatan akuntansi. Akuntansi perusahaan dagang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Menggunakan akun persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang terdiri atas persediaan awal, yaitu nilai barang yang dimiliki perusahaan pada awal tahun buku, dan persediaan akhir, yaitu nilai barang yang dimiliki perusahaan pada akhir periode akuntansi. 2. Ada perhitungan harga pokok penjualan. 3. Laporan laba rugi dapat menggunakan bentuk single step dan multiple step, dan laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lain. B. Transaksi perusahaan dagang. 1. Bukti transaksi. Setiap terjadi transaksi pasti didukung oleh bukti transaksi. Jika perusahaan membayar utang, perusahaan menerima bukti transaksi berupa kwitansi apabila membeli atau menjual barang dagangan secara kredit. Bukti transaksinya berupa faktur. 2. Syarat pembayaran, syarat penyerahan, dan rabat pada perusahaan dagang. A. Syarat pembayaran adalah perjanjian antara penjual dan pembeli untuk membayar barang-barang dagang yang diperjualbelikan. B. Syarat penyerahan barang merupakan suatu hal yang perlu disepakati oleh pembeli dan penjual. Syarat itu penting karena menyangkut biaya pengangkutan dan resiko barang pada saat pengangkutan. Syarat penyerahan barang yang umum dipakai adalah FOB shipping point dan FOB destination point. Lalu ada C, rabat, ialah potongan harga yang disepakati oleh pembeli dan penjual. Jadi harga yang diperhitungkan penjual kepada pembeli adalah harga menurut faktur dikurangi raba. Lalu yang ketiga, transaksi perusahaan dagang. Transaksi yang umum dilakukan oleh perusahaan dagang adalah membeli barang dagang secara tunai, membeli barang dagang secara kredit, menerima potongan pembelian, mengembalikan barang, membayar atau menerima penghitungan biaya angkut pembelian. Lalu ada menjual barang dagang secara tunai, menjual barang dagang secara kredit, memberi potongan penjualan, dan yang terakhir menerima kembali barang dagang yang telah dijual. Yang keempat itu ada persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang adalah stok barang yang masih ada dan belum terjual. A-nya itu ada metode pencatatan persediaan barang dagang. Yang pertama metode first in first out (FIFO), yang kedua metode last in first out (LIFO), yang ketiga metode average atau biaya rata-rata. B. Metode perhitungan biaya persediaan barang dagang menurut sistem perpetual. Yang pertama ada metode FIFO perpetual, yang kedua metode LIFO perpetual, yang ketiga metode average perpetual. C. Yaitu metode perhitungan biaya persediaan barang dagang menurut sistem periodik. Yang pertama metode FIFO periodik, yang kedua metode LIFO periodik, yang ketiga metode average periodictual. Yang C itu ada akun-akun pada perusahaan dagang. Akun-akun yang lazim digunakan oleh perusahaan dagang, baik besar maupun kecil, selama masa operasinya adalah sebagai berikut. 1. Akun persediaan barang dagang. Digunakan untuk mencatat jumlah persediaan barang dagang. Yang kedua, akun pembelian. Digunakan untuk mencatat semua transaksi pembelian barang dagang. Yang ketiga, akun retur, pembelian dan pengurangan harga. Digunakan untuk mencatat semua transaksi pengembalian barang dagang yang telah dibeli dan pengurangan harga atas pengembalian barang dagang tersebut. Yang keempat ada akun potongan pembelian, digunakan untuk mencatat transaksi potongan pembelian. Yang kelima ada akun beban angkut pembelian, digunakan untuk mencatat semua transaksi pembayaran biaya angkut barang dagang yang dibeli.
D. Tahapan pencatatan akuntansi pada perusahaan dagang. 1. Jurnal khusus. Jurnal ini digunakan untuk mencatat transaksi yang berulang dan serupa. Ada berbagai jenis jurnal khusus seperti jurnal pembelian untuk pembelian barang dagang secara kredit, jurnal pengeluaran kas untuk pembayaran utang, gaji, dan pembelian tunai, jurnal penjualan untuk penjualan barang dagang secara kredit, dan jurnal penerimaan kas untuk penerimaan uang tunai. Manfaat dari jurnal khusus yaitu 1. Mempermudah pembagian pekerjaan, 2. Memudahkan posting ke buku besar, 3. Meningkatkan pengendalian internal, 4. Menghemat biaya. Pengelompokan transaksi yaitu jurnal khusus mengelompokkan transaksi berdasarkan jenisnya, seperti pembelian kredit, pengeluaran kas, penjualan kredit, dan penerimaan kas. 2. Jurnal umum atau memorial. Jurnal ini digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak dapat dicatat dalam jurnal khusus, seperti penghapusan piutang, retur pembelian dan penjualan, serta transaksi non-rutin lainnya. 3. Buku besar. Buku besar adalah kumpulan akun yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Transaksi dari jurnal khusus dipindahkan secara berkala ke buku besar utama. Buku besar pembantu digunakan untuk merinci transaksi secara lebih detail, seperti akun piutang atau utang dagang. Posting ke buku besar utama yaitu setiap transaksi dalam jurnal khusus dirangkum terlebih dahulu dan dipindahkan ke buku besar. Proses ini dilakukan secara berkala untuk memastikan akurasi laporan keuangan. 4. Buku besar pembantu digunakan untuk merinci transaksi yang berkaitan dengan akun tertentu, misalnya piutang atau utang, agar perusahaan dapat mengetahui saldo yang lebih terperinci pada setiap saat. Buku besar pembantu biasanya dicatat harian, sedangkan buku besar utama hanya diperbarui pada akhir bulan. Tahap pengiktisaran akuntansi perusahaan dagang. 1. Penyusunan neraca saldo. Neraca saldo atau trial balance adalah daftar yang berisi saldo dari semua akun buku besar pada periode tertentu. Neraca saldo ini terdiri dari akun aktiva, beban, pendapatan, dan lainnya. Semua transaksi yang bersumber dari buku besar dipindahkan atau disalin ke neraca saldo. Tujuannya menyusun neraca saldo adalah untuk memastikan bahwa jumlah total debit sama dengan jumlah total kredit. Jika tidak seimbang, maka perlu dicari kesalahan dalam pencatatan. 2. Penyusunan jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan beberapa akun yang saldonya belum menentukan keadaan yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Tujuannya adalah untuk mengoreksi nilai buku beberapa akun agar sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Beberapa akun yang memerlukan penyesuaian adalah perlengkapan, penyusutan aset tetap, pendapatan diterima di muka, beban dibayar di muka, pendapatan yang masih harus diterima, dan beban yang harus masih dibayar. 3. Penyusunan neraca lajur. Kertas kerja atau neraca lajur worksheet adalah lembaran yang digunakan sebagai alat bantu untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan. Neraca lajur terdiri dari beberapa kolom yang berisi informasi tentang neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan laporan keuangan. Neraca lajur membantu memastikan bahwa semua informasi yang diperlukan untuk menyusun laporan keuangan telah tercatat dengan benar. 4. Penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan yang berisi informasi tentang kinerja keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu. Laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi yang berisi informasi tentang pendapatan dan beban perusahaan selama periode tertentu. Laporan perubahan modal yang berisi informasi tentang perubahan modal perusahaan selama periode tertentu. Laporan posisi keuangan atau neraca yang berisi informasi tentang aset, kewajiban, dan modal. 5. Penyusunan jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal, pendapatan, dan beban, dan akun prive. Tujuannya adalah untuk memindahkan saldo akun-akun nominal ke akun modal. Setelah jurnal penutup dibuat, maka saldo akun-akun nominal akan menjadi 0. 6. Penyusunan neraca saldo akhir. Neraca saldo akhir adalah neraca saldo yang disusun setelah jurnal penutup dibuat. Neraca saldo akhir ini berisi saldo akun-akun real, aset, kewajiban, dan modal yang akan digunakan sebagai saldo awal pada periode akuntansi berikutnya. F. Tahapan pelaporan akuntansi pada perusahaan dagang.
1. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Laporan laba rugi mencakup informasi mengenai penjualan, harga pokok penjualan, beban usaha, pendapatan lain-lain, dan biaya lainnya untuk menentukan laba atau rugi. Beban usaha dibagi menjadi biaya penjualan dan biaya umum dan administrasi. Biaya penjualan. Beban terkait langsung dengan penjualan seperti gaji penjualan, iklan, dan penyusutan gedung toko. Biaya umum dan administrasi. Beban yang tidak langsung terkait dengan penjualan seperti gaji bagian umum dan biaya sewa. Bentuk laporan laba rugi sebagai berikut. Yang pertama ada laporan laba rugi bentuk single step. Tidak memisahkan biaya penjualan dan biaya umum, kurang efektif untuk analisis. Seperti pada foto yang ada di samping laporan laba bentuk single step sebelah. Yang B, laporan laba rugi bentuk multi-step, yaitu memisahkan biaya penjualan dan biaya umum, lebih efektif untuk analisis dan perbandingan dengan perusahaan sejenis. Seperti pada foto yang ada di sebelah, yaitu bentuk multi-step. 2. Laporan perubahan ekuitas, yaitu menunjukkan perubahan modal perusahaan baik karena laba bersih atau pengambilan pref, sebagai mana yang ada di foto di sebelah. Yang ketiga, laporan posisi keuangan atau neraca, yaitu menyajikan posisi keuangan perusahaan dalam bentuk kontrol, seperti pada gambar yang ada di sebelah. 4. Laporan arus kas, disusun dengan metode langsung atau tidak langsung pada perusahaan dagang. Perhatikan konferensi harga pokok penjualan menjadi pembayaran kas, seperti pada foto yang ada di gambar. Laporan arus kas perusahaan dagang metode langsung, yaitu penyusunan laporan arus kas melibatkan rekonsiliasi laba bersih dengan arus kas dari operasi yang mencakup perubahan persediaan dan pembayaran kas untuk pembelian barang dagang, seperti pada gambar yang ada di sebelah. Laporan arus kas perusahaan dagang metode tidak langsung, yaitu penurunan persediaan menambah arus kas, pembelian barang dagang mengurangi arus kas, seperti yang ada pada gambar di sebelah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.